Shalom Jemaat PPW Anugerah dari Allah, berharap kita semua dalam keadaan sehat dan mari kita mulai ibadah kita Minggu 6 Maret 2022. Tema besar bulan ini, kuatkan hatimu. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 9 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita pujikan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kita pujikan sekali lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami masuki ruang Maha Kudus pada pagi hari ini dengan membawa hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan ruangan ini, pikiran kami, hati kami, sehingga kami semua dilayakkan Tuhan untuk mengikuti rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, perlindungan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini Bapa, sungguh kami ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi. Dalam keadaan sulit kami datang kepada Tuhan. Dalam keadaan senang kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bapa, biarlah dalam keadaan apapun kami ada selalu di dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhirnya di dalam tangan kasih serta pimpinan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akan mengangkat hati kami pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujian kita pagi hari ini mengatakan bahwa Allah begitu baik. Mari kita pujikan bersama-sama. Allah itu baik buat saya dan buat saudara sekalian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 40 ayat 1-5. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menyenguk kepadaku dan mendengar teriakan minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada kebohongan. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita serahkan persembahan serta persepuluhan kita dan mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur di tengah situasi yang sulit pada saat ini. Kami mau taat kepada Tuhan karena kami meyakini setiap saat Tuhan senantiasa memperhatikan dan memberkati kami. Di pertengahan ibadah kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaanmu.
Sekali lagi Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan dan persepuluhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Khotbah kita siang hari ini bertema ketika keadaan semakin sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali situasi yang tidak menentu ini membuat kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi kita percaya bahwa ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita beriman kepadanya, Tuhan siapkan hal-hal yang indah untuk bisa kita lalui. Jejakmu Tuhan akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya berdoa dan terus berharap sama Tuhan, semua kita ada di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2022. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kita lalui. Kita percaya kalau Tuhan telah menolong kita sampai hari ini, Tuhan akan terus menolong kita di sepanjang hari-hari kita ke depan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Maret ini, apa yang akan kita pelajari Pak Pendeta? Selama bulan ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Kenapa kita akan mempelajari hal ini? Karena kalau kita memperhatikan keadaan dunia di mana kita tinggal, hari-hari terasa semakin mengkhawatirkan, hari-hari semakin menakutkan. Bagaimana tidak kita mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang sangat mencekam. Ada perang antara negara, ada bencana alam di mana-mana, ada gempa, banjir, cuaca yang tidak menentu hari-hari ini. Belum lagi COVID yang terus saja bermutasi. Belum lagi harga-harga kebutuhan sehari-hari yang melonjak. Gas naik, minyak naik,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan semakin tidak menentu. Oleh sebab itu saya rindu menguatkan hati Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu mengikuti rangkaian khotbah sepanjang bulan Maret ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang semakin sulit ini, bagaimana kita sebagai orang percaya bersikap? Apakah kita mengeluh? Apakah kita pasrah? Apakah kita marah sama keadaan? Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar ketika keadaan semakin sulit, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pagi ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-40, yaitu Mazmur Daud. Bagaimana ia dengan jujur menceritakan pergumulannya yang berat. Bagaimana dia mengungkapkan isi hatinya. Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang berat yang ia alami, yang Daud alami, ia gambarkan seperti ada di dalam lubang kebinasaan, seperti ada di dalam lumpur rawa. Ini satu gambaran lubang kebinasaan, lumpur rawa. Ini satu keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, keadaan yang mengancam jiwanya, keadaan yang sangat mencekam. Persis seperti apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sangat sulit, apa yang Daud lakukan? Apa yang Daud lakukan Bapak Ibu Saudara? Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat 2, dia berkata, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita ketika kita ada di dalam masa-masa sulit, kita berharap ada jalan keluar. Kita pasti berharap ada pertolongan. Dan saya percaya itu pun yang diharapkan Daud. Ia ingin segera memperoleh jalan keluar. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, jalan keluar dari Tuhan seringkali tidak datang secepat apa yang kita inginkan. Maka itu Daud berkata, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan." Artinya Daud sedang menunggu pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan kita mengerti bahwa penantian akan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena di kalimat selanjutnya Daud menjelaskan ketika dia menantikan Tuhan, firman Tuhan berkata selanjutnya, "Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar teriakan minta tolong Daud. Tuhan menyelamatkan Daud. Dan Daud mengungkapkan rasa syukurnya. Di Mazmur 40 ini adalah Mazmur syukur dan doa. Dia bersyukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dan dia menceritakannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan dari kesulitan keuangan. Pak Pendeta, usaha saya sedang macet. Pak Pendeta, saya sedang ada dalam kekurangan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan, mari jangan berhenti berharap pada Tuhan. Yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah nantikan Tuhan. Seperti Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Artinya Daud berharap pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam masa-masa sulit, pagi hari ini Tuhan bilang, jangan putus asa. Tetaplah berharap pada Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan. Atau mungkin saat ini ada yang Bapak Ibu sedang berharap pertolongan dari sakit penyakit, pertolongan dari hubungan dalam rumah tangga, pekerjaan. Pagi ini Tuhan ingatkan kita melalui Daud, ia sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan mendengar teriaknya minta tolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti dalam menantikan pertolongan Tuhan, diperlukan apa yang namanya ketekunan. Kita perlu tekun dalam doa. Kita perlu sabar dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Kita perlu kepercayaan.
Percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan sanggup menolong kita dalam waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, sikap yang Tuhan kehendaki di dalam menghadapi masa yang semakin sulit ini, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang Tuhan kehendaki ketika keadaannya semakin sulit, apa yang harus kita lakukan? Selain tetap menantikan Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan. Yang kedua yang Tuhan kehendaki dalam Mazmur pasal 40 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Yang kedua yang Tuhan kehendaki, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah mempercayai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam masa sulit ini, kepercayaan kita kepada Tuhan akan sangat diuji. Artinya, masa sulit ini akan membuktikan apakah kita sungguh-sungguh teguh di dalam iman kita. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh tetap mempercayai Tuhan. Atau bertanya kepada Tuhan. Atau meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa keadaannya seperti ini? Menggerutu sama Tuhan. Tetapi pagi ini Tuhan kehendaki, tetaplah percaya sama Tuhan. Kualitas iman seseorang, kualitas kesetiaan seseorang tidak dapat dilihat di saat keadaan yang baik. Ya, justru di dalam keadaan yang sulit akan dapat terlihat apakah kita memiliki kualitas iman yang teruji, kesetiaan yang teruji, atau ketaatan yang teruji. Itu akan terlihat ketika ada dalam masa sulit. Ketika Tuhan izinkan rumah tangga kita ada dalam keadaan sulit. Apakah kita tetap setia dan tetap menaati Tuhan? Ketika penghasilan kita pas-pasan atau mungkin sedang dalam kekurangan. Apakah Bapak Ibu tetap setia sama Tuhan? Apakah Bapak Ibu tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan? Ketika jatah belanja dari suami kurang, apakah kita tetap bersyukur? Ketika segala sesuatu menjadi sulit, apakah kita tetap mempercayai Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami keadaan yang begitu sulit. Kalau kita memperhatikan di perikop ini, dia jujur dengan hatinya bagaimana ia dikepung oleh malapetaka. Dia dikepung dengan situasi yang mencekam. Bahkan di ayat 18 dikatakan dia berkata, aku ini sengsara dan miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang luar biasa, dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dia nggak kompromi. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang semakin sulit ini, kalau kita tidak teguh di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya tidak teguh di dalam Tuhan, kita akan mudah berpaling dari Tuhan. Kita bisa saja berpaling kepada kebohongan. Kita akhirnya menghalalkan segala cara demi mendapatkan jalan keluar. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengajar kita, Tuhan mengingatkan kita melalui Daud, bagaimana dia bersikap ketika dalam menghadapi situasi yang sangat mencekam, situasi yang sangat menakutkan. Dia tetap berharap pada Tuhan, dia tetap mempercayai Tuhan, dan kita melihat akhirnya bagaimana Tuhan menolongnya, Tuhan mendengar teriaknya minta tolong. Alkitab berkata dia diangkat dari lubang kebinasaan. Alkitab berkata dia diangkat dari lumpur rawa. Artinya Bapak Ibu, dia diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Ia dikuatkan dalam menghadapi masalah. Dan di ayat 3 bagian B dikatakan Tuhan menetapkan langkahku. Artinya Tuhan menuntun Daud. Tuhan menaruh ucapan syukur dalam mulut Daud. Ya, dia berkata Tuhan memberikan nyanyian baru Bapak Ibu Saudara. Itu akan terjadi ketika Bapak Ibu dan saya tetap menantikan Tuhan. Itu akan terjadi ketika Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan. Tidak meragukan Tuhan di dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari pagi hari ini, kalaupun saat ini keadaan Bapak Ibu dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam hal hubungan semakin sulit. Hari ini Tuhan ingatkan kita, pagi ini Tuhan mengingatkan ke kita, mari tetaplah menaruh harapan pada Tuhan. Mari tetaplah
percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan menguatkan kami melalui firman-Mu. Tuhan, kami melihat contoh dari kehidupan Daud ketika dia ada di dalam masa-masa yang mencekam, masa-masa yang sangat sulit buat hidupnya. Tetapi Daud belajar Tuhan untuk tetap menanti-nantikan Tuhan, bahkan sangat menanti-nantikan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam keadaan yang semakin sulit ini. Biarlah kami sungguh-sungguh tetap menantikan Tuhan, tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan untuk tidak meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan akan menolong kami ketika kami sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak menyimpang, supaya kami tidak hidup dalam kebohongan, tapi biarlah kami tetap sungguh hidup dalam kebenaran, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu saat ini ada dalam masa-masa sulit, Tuhan kuatkanlah saat ini mereka. Tuhan berikan penghiburan buat mereka, dan Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Dan juga Bapa hamba berdoa, Tuhan beri kepada mereka hati yang mau sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih untuk ibadah pada pagi ini. Hamba berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian, memampukan kami dalam menghadapi masa-masa sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari tetaplah nantikan Tuhan, tetaplah taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan telah kita dengar bersama. Ketika keadaan semakin sulit, Tuhan pasti sanggup menyediakan jalan keluar buat saya dan buat saudara sekalian. Mari kita responi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan memuji bersama. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita pujikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
Ibadah kita telah selesai, tetap jalankan protokol kesehatan dengan ketat untuk menghindari virus yang tidak kita inginkan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.